Baik kawan-kawan semua, saya akan memulai sebentar lagi. Baik, selamat sore, salam sejahtera, salam kebersamaan dalam keberagaman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sahabat-sahabat se-Pulau Belitung, terkhusus saudara kami di Kabupaten Belitung. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sesuai dengan press release yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Marsidi Judono yang merilis juga surat rilis atau media rilis yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas yaitu Direktur Rumah Sakit sendiri atas nama Bupati Belitung yang juga sudah disampaikan ke berbagai media barusan. Kami ingin menyampaikan beberapa informasi penting kepada kita semua. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan beberapa keterangan sebagai berikut. Yang pertama, kami berharap masyarakat bisa dengan bijak, bisa dengan akal sehat dan hati nurani untuk bisa memilah mana informasi yang benar-benar berasal dari pemerintah daerah dalam hal ini, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Belitung, mana informasi yang merupakan hoax atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sejak diumumkannya 3 pasien positif baru di Kabupaten Belitung, beberapa hari lalu atau 1 hari menjelang Idul Fitri, gugus tugas dan pemerintah daerah mendapatkan banyak sekali informasi yang beredar di sosial media dan juga beberapa tempat yang kami jumpai, dan informasi-informasi tersebut sangat menyesatkan. Dan kami sebenarnya bisa memaklumi apa yang disampaikan oleh masyarakat yang mempertanyakan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Mempertanyakan berbeda dengan menuduh, dan kami mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun kami menyayangkan ada kelompok-kelompok tertentu di tengah-tengah kesulitan masyarakat mencoba menambah keruh suasana dengan mengaduk-ngaduk informasi menjadi informasi yang tidak tepat kepada masyarakat yang sedang dilanda kebingungan, kesusahan. Kita semua dalam kondisi susah. Baru saja kita memasuki zona hijau beberapa jam dan kita kembali masuk ke zona merah. Kesulitan ini bukan hanya dialami oleh masyarakat. Kesulitan ini merupakan pukulan yang sangat berat kepada gugus tugas di Kabupaten Belitung dan kepada seluruh masyarakat Pulau Belitung. Pukulan ini tentunya sangat menyakitkan karena sudah berbulan kita menghadapi masa-masa sulit ini dan berbulan-bulan kita hampir tidak pernah menikmati istirahat bersama gugus depan, yaitu para tenaga kesehatan yang sangat kami apresiasi. Karena tiada henti dan tiada lelah, mereka terus berada di garda terdepan bersama semua relawan yang ada. Kami di gugus tugas demikian juga. Kami tidak ada istilah tidur nyenyak, tidak ada istilah diam diri. Sejak COVID ini beredar di Wuhan sana dan menyebar ke seluruh dunia, tim gugus tugas Belitung segera terbentuk, bahkan jauh sebelum kabupaten kota lain membentuknya, dan langsung bekerja. Di saat kabupaten kota lain mendapatkan kasus positif begitu banyak, tapi Belitung bisa melakukan kontrol terhadap kasus positif waktu demi waktu, dan hanya dari satu klaster, yaitu klaster impor A atau klaster 034. Dan puji Tuhan yang sudah bersih dan tuntas pada hari ini. Seluruhnya
telah dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas. Demikian juga pasien 750 yang ditemukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Judono yang merupakan bagian dari tabulasi Belitung Timur, itu juga sudah sembuh dan sedang menjalani transisi isolasi. Bapak Ibu sekalian, kami menyesalkan dan kami memohon kepada masyarakat agar kita sekali lagi di situasi yang sulit ini bukanlah saat yang tepat kita untuk saling bertengkar, bukan saat yang tepat untuk kita mencoba memperkeruh suasana, bukan saat yang tepat kita untuk mencari muka, bukan saat yang tepat kita untuk mencari popularitas. Ini adalah saat kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah COVID di wilayah kita, di kampung halaman tercinta kita. Fakta sudah terjadi. Tuhan telah berkehendak. Kita nggak bisa menolak. Semua usaha kerja keras kita ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan ingin kita menjalankan sebuah langkah lagi. Tuhan tidak ingin kita cepat menyerah. Kita tahu kita semua letih. Kita semua kecewa. Kita semua hampir putus asa. Tapi jika saudara-saudari sekalian masih titipkan kepercayaan kepada kami di gugus tugas, percayalah bahwa kami di tengah letih kami, di tengah tangis tenaga kesehatan, di tengah lelah kami semua, kami masih punya sisa energi yang bisa kami gunakan untuk melawan dan menuntaskan perjuangan ini. Siapa yang menginginkan kampung halaman kita masih tetap zona merah? Tidak ada satupun orang di antara kita yang itu. Hanya orang-orang yang tidak berakal sehat yang menertawakan dan bergembira di tengah zona merah. Kita semua bersedih. Kita di gugus tugas dan siapapun tidak ingin terjadi. Karena satu kasus positif aja begitu merepotkan kita semua. Harus memeriksa 1.000 orang. Harus menghabiskan waktu 2 bulan. Apalagi dengan 3 kasus tambahan. Kasus positif beberapa waktu yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mengenai penerbangan. Saudara-saudari, kenapa saya sampaikan di live? Supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang benar. Pertama, tanggal 6 Mei 2020, gugus tugas pusat yang dikepalai oleh Letnan Jenderal Doni Monardo menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan. Saya ingatkan tanggal 6 Mei diterbitkan surat edaran dari pusat yang memberikan kriteria pembatasan terhadap orang-orang yang melakukan perjalanan di situasi COVID-19. Kemudian tanggal 12 Mei 2020, pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini gugus tugas kabupaten menerima surat dari salah satu maskapai dan ditambah lagi satu maskapai lainnya yang menyampaikan rencana penerbangan atas dasar surat edaran gugus tugas pusat dan juga izin Kementerian Perhubungan. Tanggal yang diajukan adalah tanggal 16, 23, 30, tanggal 20 dan 27 Mei. Ada 5 penerbangan yang direncanakan. Gugus tugas Kabupaten Belitung dengan sangat cepat melakukan penolakan terhadap penerbangan tersebut. Karena kami sudah merasa senang dengan hanya ada penerbangan pengangkutan barang atau kargo. Karena di situasi seperti itulah yang saya ulangi berkali-kali dalam live. Jejak digital tidak berbohong. Beberapa live saya mengatakan bahwa kami tidak menginginkan adanya penerbangan yang mengangkut penumpang masuk ke Pulau Belitung. Saya dan Pak Bupati dan semua jajaran sepakat untuk itu. Namun fakta berkata lain. Pemerintah daerah yang berusaha keras. Namun nyatanya, tanggal 12 Mei surat yang dikirimkan kepada kami, dan kami juga merespon agar meminta maskapai dan juga pusat melakukan rescheduling atau jadwal ulang, berpikir ulang untuk tidak menerbangi Pulau Belitung dengan mengangkut penumpang dari Jakarta ke Belitung, tidak terjadi. Namun, kami berusaha melobi kembali, dan akhirnya dari 5 penerbangan yang dijadwalkan untuk mengangkut penumpang dari Jakarta ke Belitung,
4 penerbangan pada tanggal 20, 23, 27, dan 30 Mei yang akan datang telah dihapuskan untuk mengangkut penumpang dari Jakarta ke Belitung. Bagaimana dengan tanggal 16 Mei yang lalu? Itu adalah penerbangan pertama dan perdana di seluruh Indonesia. Saya ulangi, di seluruh Indonesia. Kalau ada yang menghakimi, mengatakan bahwa Pemda dan gugus tugas Belitung tidak becus, sah-sah saja. Kami dengan lapang dada menerima vonis seperti itu. Tapi faktanya, kebenarannya adalah kami telah berusaha. Kenapa daerah lain, bahkan Pangkal Pinang sekalipun sebagai ibu kota, provinsi, tidak bisa menghalangi penerbangan masuk ke daerah mereka. Bahkan di situ tentunya kita tahu ada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan ada 4 bupati lainnya. Kenapa penerbangan masih tetap terjadi di Pangkal Pinang sampai hari ini? Bahkan mengangkut penumpang dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Tapi kenapa Belitung malah sebaliknya? Penerbangan tanggal 20, tanggal 23, 27, dan 30 yang akan datang telah ditiadakan jauh hari sebelum hari ini. Hal ini karena kami tetap komit, tetap tegas, tetap konsisten pada keputusan kami bahwa kami ingin menjaga masyarakat kami dengan segala cara agar tidak terkena potensi penyebaran COVID. Tapi yang tanggal 16 apalah daya kami. Segala energi, segala lobby, segala kerja keras telah kita lakukan. Bahkan persyaratan yang begitu ketat telah kami lakukan. Bahkan saat itu, pada saat kedatangan pesawat tanggal 16, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Bupati, semua jajaran Forkopimda hadir di bandara, termasuk saya. Kami berusaha menjaga 33 penumpang yang masuk ini benar-benar terseleksi dan benar-benar dijaga ketat. Itu adalah komitmen dan konsistensi kami. Ada yang menuduh bahwa penerbangan itu adalah penerbangan diam-diam, tanpa diketahui orang banyak. Salah. Jejak digital dan media telah memberitakan, khususnya di Pos Belitung bisa dibaca beberapa waktu yang lalu jauh sebelum tanggal 16. Arsipnya masih ada. Bahkan semua surat masuk masih kami simpan dengan baik. Pada waktunya akan dibuka kepada masyarakat luas untuk melihat kebenaran itu. Sehingga tidak ada fitnah kepada apa yang sudah dikerjakan oleh gugus dengan segala keseriusan yang kami lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahwa penerbangan tanggal 16 bukanlah kehendak kami. Penerbangan tanggal 16 bukanlah penerbangan rekayasa yang diam-diam. Bagaimana mungkin sebuah penerbangan yang dijual tiketnya secara umum dan kriteria dan persyaratan direkayasa secara diam-diam oleh gugus tugas kabupaten? Ini jelas adalah fitnah yang sangat keji kepada kami. Bahkan kami mendapat tuduhan menerima suap, menerima pembayaran dari orang-orang tertentu untuk menutup mulut kami. Itu jelas adalah fitnah yang juga sangat keji. Silakan bagi ada yang merasa bisa membuktikan itu secara hukum. Kami siap untuk diproses hukum secara resmi. Kami tunggu laporan resminya di pihak Kepolisian Republik Indonesia apabila memiliki bukti bahwa penerbangan tanggal 16 adalah penerbangan diam-diam yang direkayasa oleh gugus tugas. Kami siap bertanggung jawab untuk itu. Kami ulangi, tidak ada satupun di antara kami yang menginginkan adanya kejadian hingga hari ini. Saudara-saudari sekalian, fitnah itu belum selesai. Ternyata setelah tanggal 16 Mei, kami memeriksa kembali semua dokumen-dokumen. Semua orang yang menjalankan proses isolasi di rumahnya, seluruh penumpangnya. Kami mendapat laporan dari masyarakat. Ada pengusaha karena memang diizinkan masuk berdasarkan kriteria sudah memenuhi, berada di tempat yang tidak seharusnya, dan akhirnya dijemput oleh relawan dan dikembalikan ke tempat penginapannya. Dan 3 hari kemudian kembali ke Jakarta. Kemudian, tanggal 17 dan 18 Mei ada laporan orang-orang yang disebut oleh netizen sebagai anak sultan.
sebagai orang kaya yang dikatakan bahwa gugus tugas tidak berani bertindak, kami buktikan bahwa kami bertindak dengan tegas. Tanggal 17, aplikasi menunjukkan ada pergeseran orang dalam isolasi yang tidak disiplin. Langsung pusat informasi mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk tetap berada di tempat. Selang 1 hari kemudian, kami mendapatkan orang dalam suai isolasi yang lain juga demikian. Dan langsung diingatkan kembali. Peringatan pertama seperti kami terapkan kepada semua orang adalah mengingatkan untuk langsung kembali isolasi di rumah. Peringatan kedua adalah orang itu akan dijemput dan ditempatkan di pusat karantina terpusat yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Namun, sebelum peringatan kedua atau pelanggaran kedua terjadi, gugus tugas mengambil keputusan melalui Dinkes untuk melakukan rapid test ulang kepada 6 orang yang datang dari luar negeri atas izin pemerintah pusat. Karena dalam kriteria sesuai surat edaran gugus tugas pusat, mereka memang memenuhi kriteria, yaitu warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, bisa dikembalikan ke daerahnya melalui proses dan persyaratan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh mereka. Namun berdasarkan naluri dan juga berdasarkan keputusan kami, Dinas Kesehatan melakukan rapid test kepada mereka yang baru datang dari luar negeri dan tidak disiplin dalam isolasi. Dan akhirnya, dalam proses tersebut ditemukan ada beberapa orang yang tidak disiplin tersebut reaktif. Ya, reaktif, belum tentu positif. Namun, satu hari itu, Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Judono memutuskan melakukan swab tenggorokan mereka. Dan kebetulan pada waktu itu laboratorium tes cepat molekuler milik RSUD telah beroperasi atas izin Kementerian Kesehatan. Dan langsung bisa dilakukan pemeriksaan swab test dan kita semua sama-sama tahu hasilnya. 3 orang positif, 2 berasal dari klaster import B, kami sebut klaster import B, karena ini adalah klaster import kedua, yang terdiri atas 2 orang, yaitu nomor 921 dan 923, yang saat ini berada di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Marsidi Judono. Perlu kami tegaskan, 1 jam setelah dinyatakan positif dan diumumkan oleh gugus tugas, Dinkes langsung bersiap mengenakan semua alat proteksi atau pelindung diri lengkap menggunakan ambulan, menjemput pasien positif, dan langsung diisolasi di RSUD Marsidi Judono. Tidak ada perbedaan perlakuan kepada siapapun, bahkan saat ini ruang isolasinya tidak berbeda dengan siapapun. Tidak ada ruang VVIP, tidak ada ruang khusus yang fasilitasnya khusus mau siapapun dia. Kami tidak melihat status sosial, mau dia anak orang kaya, mau dia orang biasa, mau dia pejabat maupun dia siapapun, perlakuannya sama, manusiawi, namun bukan keistimewaan. Ini kami tegaskan kepada semua isu yang beredar liar. Isu beredar sangat liar di masyarakat, bahkan ada tuduhan-tuduhan seakan-akan petugas yang sudah bekerja keras menerima suap, menerima pembayaran. Bahkan kami membaca beberapa status menanyakan berapa sih biayanya untuk bisa lepas dari isolasi. Isu-isu kabur dari rumah sakit dan segala macam tidak benar. Silakan Bapak Ibu yang ingin membuktikan bersama-sama wartawan. Jika nanti rumah sakit mengizinkan untuk melihat dari jauh, ya bahkan boleh 1 orang menjadi saksi menggunakan pakaian lengkap untuk masuk ke dalam ruang isolasi, menyaksikan bahwa pasien memang berada di RSUD Marsidi Judono. Saat ini Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak sudah informasi simpang siur yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan keadaan. Yang rugi bukan siapa-siapa. Yang rugi adalah kita semua sebagai masyarakat. Semakin kacau keadaan, semakin rumit cara kita menyelesaikan masalah COVID di kampung kita. Kita butuh ketenangan, kita butuh konsentrasi,
Kita butuh fokus dan semangat dari masyarakat semua agar kita sanggup menyelesaikan masalah COVID ini dengan baik. Kita butuh dukungan itu. Mungkin di awal-awal kita sama-sama kecewa dan melampiaskan ekspresi hati. Itu wajar dan manusiawi. Saya juga demikian. Saya marah dalam hati, namun saya mengajak kita semua. Ini sudah terjadi. Kita nggak bisa apa-apa lagi kecuali berjuang kembali dengan sekuat tenaga menuntaskan semua fakta dan kenyataan yang kita hadapi ini. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Tak ada satupun di dunia yang terjadi tanpa kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita berusaha lebih kuat dan lebih keras. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, setelah penjelasan ini saya tidak akan mengulangi penjelasan apapun di sosial media secara tertulis terkait dengan penerbangan tanggal 16 Mei yang lalu. Apapun tuduhan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, kami hanya akan melayani jika saudara-saudari sekalian melaporkan secara resmi kepada pihak berwajib, dan gugus tugas akan menjawabnya dengan resmi pula. Bahwa penerbangan itu bukan penerbangan rekayasa, bukan penerbangan yang dibuat-buat atau ditutup-tutupi. Buktinya dari 33 penumpang, 6 penumpang yang memang dipulangkan dari luar negeri selesai acara keagamaan. 27 penumpang adalah penumpang umum yang di dalamnya datang untuk dalam keadaan berkabung karena orang tuanya dalam keadaan sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Ada 5 orang yang datang untuk melihat terakhir kalinya ayah yang membesarkan mereka dan akhirnya mengantarkan ayahnya ke tempat istirahat terakhir. Dan ada beberapa di antaranya memang memenuhi kriteria yang sampai ini diawasi secara ketat. Silakan saudara-saudari menilai. Kami menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada apapun itu. Selama bukan fitnah dan pemutarbalikkan fakta kepada kami semua. Kami menghimbau ini karena tentunya ini akan menyakitkan semua orang yang sedang berjuang untuk mengatasi masalah COVID di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, setelah kita sibuk bicara kasus impor nomor 921 dan 923, kita lupa bahwa sebenarnya ada satu klaster baru, nomor 931, yang sampai saat ini Dinas Kesehatan Belitung Timur dan Belitung Induk bekerja begitu kuat dengan nomor pasien 931, yang saat ini juga diisolasi dan dirawat dalam proses penyembuhan di RSUD. Pasien positif nomor 931 ini disinyalir mendapatkan penularan COVID ini dari transmisi lokal. Karena pasien 931 sejak bulan Maret tidak pernah keluar kota, berada di dalam Pulau Belitung. 931 adalah staf yang bekerja di salah satu instansi yang memeriksa keamanan pangan dan kesehatan pangan. Dan yang bersangkutan berdinas ke Belitung Timur untuk memeriksa bahan makanan di beberapa pasar, termasuk di Tanjung Pandan. Kekhawatiran kami terhadap transmisi lokal ini jauh lebih kuat. Kami khawatir sekali karena kondisi kemarin masyarakat sudah bereforia. Kami tidak ingin menyalahkan siapapun. Saat ini kami tahu perasaan masyarakat. Sebagian besar di antara kita sudah menjaga protokol kesehatan dengan baik, tetap disiplin berada dalam rumah. Namun kecewa karena ada kasus impor yang masuk ke Belitung. Namun kami mengingatkan bahwa pasien 931 bukan kasus impor. 931 ini adalah kasus yang sangat kuat klaster transmisi lokal. Yang sampai detik ini kami belum menemukan sumbernya dari orang mana dan siapa. Karena itulah, mari berdoa agar 3 pasien positif yang beberapa hari lalu, 921, 923, 931, hari Sabtu ini akan diswab kembali setelah menjalani proses isolasi 14 hari dan bisa sembuh. Mereka butuh doa Anda. Di balik kesalahan dan kehilafan mereka, apapun itu,
tentu mereka tidak berharap mereka menjadi pasien positif. Karena siapapun yang menjadi pasien positif, ini adalah pukulan berat bagi hidup mereka. Semua orang yang di rapid test juga tidak tenang hatinya. Termasuk saya yang sampai hari ini masih tetap konsisten. Mungkin ada yang nyinyir bahwa Pak Ishak bisa saja melepas gelang ini saat tidur. Mungkin sebagian orang bisa membohongi orang lain. Tapi kita nggak bisa berbohong pada Tuhan. Tuhan Maha Tahu melihat apa yang kita lakukan. Saya tetap konsisten sejak hari Sabtu kemarin saya rapid test dan hasilnya non-reaktif, saya tetap berada dalam rumah. Saya tidak ingin mencelakakan warga masyarakat Belitung itu sendiri. Saya menjaga sikap dan sifat ini kita harus pertahankan. Siapapun Anda yang sedang dalam isolasi mandiri, habis rapid test, tetaplah Anda disiplin di rumah. Jangan menjadi penyebab masalah baru bagi masyarakat Belitung. Dulu masyarakat kita di awal-awal begitu ketat dan semangat membantu petugas untuk mengawasi orang yang dalam proses isolasi. Tapi akhir-akhir ini kita semua kendor. Kita jarang lagi melaporkan melihat orang yang tidak disiplin. Anda bisa bayangkan, petugas begitu terbatas. Kami bukan Superman, bukan superhero, yang begitu ditelepon langsung dengan sayap kami terbang ke tempat itu. Kami begitu terbatas. Sementara orang yang diharus awasi sangat banyak sekali. Dan tidak semuanya disiplin. Keterbatasan itulah yang membuat akhirnya 2 tim pelacakan calon pasien positif atau reaktif, ya, dan mereka semua dalam keadaan saat ini dalam keadaan kurang sehat. Jadi 2 tim besar Dinas Kesehatan saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan dan harus digantikan oleh tim ketiga. Belum lagi kami di gugus tugas satu persatu harus bisa bergantian untuk bekerja. Karena kami kerja sudah tidak kenal waktu. Ini bukan keluh kesah. Ini hanya mengharap kita semua bisa bersatu padu kembali menghadapi COVID. Kita butuh kerjasama. Masyarakat harus kembali bersemangat membantu kami melaporkan jika ada yang tidak disiplin. Bukan berbalik menyalahkan petugas. Saya bangga dengan kalian semua. Di 2 bulan pertama, kita semua sangat kuat memberikan dukungan. Memberikan semangat, membantu petugas. Pak, di sini ada yang tidak disiplin, di sana tidak disiplin. Membantu melaporkan, membantu mendatangi, mengingatkan, dan seterusnya. Tapi ini tidak terjadi lagi 3 minggu terakhir. Petugas kelelahan. Petugas juga manusia biasa. Penuh keterbatasan. Penuh kelemahan. Dan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian. Hari ini, laboratorium TCM, PCR, RSUD Marsidi Judono telah memeriksa 6 swab yang dimiliki oleh 6 orang pasien kita, yaitu pasien nomor 951, 965, 988, 1014, dan 1015. Dan juga satu lagi, saya lupa nomornya, dengan hasil sebagai berikut. Pasien nomor 1014 dan 1015 berusia sama 67 tahun, bertempat tinggal di Pangkalalang, dan satunya di Aiketeko. Hasil swab pertama hari ini dinyatakan negatif dan harus menjalankan swab kedua besok. Pasien 951, laki-laki usia 39 tahun. Tempat tinggal Aik Seruk, Sijuk. Hasil swab pertama dan kedua dinyatakan positif. Pasien nomor 965, usia 54 tahun, berdomisili di Tanjung Pandan, merupakan salah satu anggota keluarga yang hadir untuk menjenguk kondisi kritis ayahnya dan akhirnya ayahnya meninggal dunia.
juga terjangkit virus corona dan dinyatakan positif. Untuk pasien 965 perempuan usia 54 tahun ini, sangat kuat disimpulkan tertular di dalam pesawat tanggal 16 Mei tahun 2020 karena duduknya berdekatan dengan pasien 921, 923 dan rombongannya. Kemudian, pasien 988 usia 14 tahun, keponakan dari pasien positif sebelumnya, bernomor 921, berdomisili di Pangkalalang. Hasil swab tes pertama dan keduanya dinyatakan positif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini kita bertambah 3 pasien positif, yang akhirnya masih ada 6 pasien positif yang diisolasi di RSUD Marsidi Judono. Sebelumnya, ada 4 pasien positif Kabupaten Belitung yang telah dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah. 1 pasien adalah pasien masuk tabulasi Belitung Timur, namun juga telah dinyatakan sembuh dan sedang isolasi transisi di SKB. Artinya ada 5 pasien sebelumnya yang dirawat di RSUD Marsidi Judono. Dengan penambahan 3 pasien hari ini, maka total pasien yang pernah dan sedang dirawat RSUD Marsidi Judono adalah 11 orang pasien. 11 orang pasien. 5 telah dinyatakan sembuh, 6 dalam proses perawatan, dan kami optimis segera sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahwa dari ke-11 pasien positif, ke-11-nya tetap tercatat sebagai kasus positif. Kalau ada yang sembuh 5, bukan berarti nanti ditulis sisa 6. Namun itu menjadi catatan bahwa Belitung pernah merawat dan pernah terjangkit 11 kasus positif. Dan saat ini yang benar adalah 6 pasien positif sedang dalam proses isolasi. Mari doakan adik kecil kita yang berusia 14 tahun yang terjangkit dari pamannya agar segera sembuh. Mari kita doakan ibu yang berusia 54 tahun yang belum habis air mata karena kedukaan kehilangan orang tuanya harus tertular kasus positif COVID. Mari kita doakan pasien-pasien yang saat ini dirawat 921, 923, 951, 931 agar segera sembuh dan bisa menghentikan semua penyebaran COVID di Kabupaten Belitung. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, kita tahu ini bukan kabar baik, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Ini bukan kabar baik, tapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi bersama-sama. Tidak ada gunanya kita menyala-nyalakan siapapun saat ini, karena ini sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan, pertama, semakin mempertegas dan mengetatkan serta menguatkan sikap gugus tugas Kabupaten Belitung bersama-sama seluruh masyarakat, bahwa kami menolak semua jenis penerbangan yang mengangkut penumpang dari Jakarta ke Belitung. Mari kita bersikap bersama menolak ini. Sejak awal, sikap ini tidak pernah berubah. Mari suarakan ini agar didengar oleh pusat. Bersama-sama kita suarakan, tapi bukan untuk mencari bahwa ini salah siapa. Mari kita suarakan ini agar didengar. Yang kedua, mari kita kembali bersama-sama, bekerja sama secara kompak, saling bertukar informasi, saling bahu-membahu membantu petugas. Seperti awal kita memerangi COVID 2 bulan lalu di Pulau Belitung. Ketiga, mari yang merasa
sudah diundang oleh Dinas Kesehatan untuk rapid test. Jangan tunda Anda rapid test. Anda berani untuk rapid, Anda telah menjadi bagian untuk memutus rantai penyebaran. Masih ditemui ada masyarakat yang merupakan bagian dari kontak yang didatangi tapi menolak di rapid. Tolong kerjasamanya. Sebelum kami minta petugas dengan ketegasan menjemput yang saudara-saudari sekalian untuk direpit, lebih baik dengan sukarela datang kepada kami untuk direpit. Ini bukan hukuman, ini bukan aib. Ini adalah upaya kita bersama untuk mengatasi COVID. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup live ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib, saya meminta kepada Anda semua, ini bukan saatnya kita memperkeruh suasana. Kami atas nama gugus tugas mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami tidak bisa mempercepat dan menjaga zona hijau sampai hari ini. Kami akan berusaha jika kepercayaan itu masih diberikan kepada kita. Kami akan terus bekerja. Berapapun kasus positif yang kita hadapi saat ini, sekali lagi ini kenyataan pahit yang harus kita kalahkan dan kita selesaikan. Kita tuntaskan bersama-sama. Berapapun kasus positif yang akan bertambah, tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk maju dan mengakhiri kesusahan dalam hidup kita bersama. Jangan lagi terpaku dengan berapa kasus positif, Bapak Ibu sekalian. Tapi saat ini, kita harus lawan dengan bersama-sama. Kita lawan dengan bersama-sama. Saya dengan Pak Bupati dan jajaran telah mempersiapkan situasi pemulihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Tadi saya sudah berkomunikasi, tanggal berapa kita akan mulai membuka sekolah, tanggal berapa kita akan membuka pusat perdagangan, bagaimana warung-warung, bagaimana ekonomi masyarakat kembali dibuka. Semua sudah tersusun sesuai jadwal. Tapi sebelum itu dilakukan, mari sama saudara-saudara sekalian, kita tuntaskan. Perang ini belum selesai. Mau 6, mau berapapun kasus yang berada di hadapan kita tuntaskan. Dan saya mengajak kepada semua orang, saya maafkan Anda semua yang kemarin menyinyir, menyampaikan informasi yang tidak benar, menghujat, fitnah dan sebagainya. Kami maafkan Anda semua. Dan kami pun mohon maaf apabila kami penuh kekurangan menjadi bagian gugus tugas ini. Tapi percayalah, selama Anda masih memberikan amanat itu kepada kami semua, kami tak pernah berhenti dan menyerah untuk itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Semoga Belitung yang kita cintai sebagai pulau, baik itu di Belitung Timur maupun Belitung Induk, kembali menjadi masyarakat yang kembali bersatu padu. Dan jangan lupa, kembali untuk memohon bantu dan pengampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semua kita kembalikan pada Tuhan, manusia hanya bisa berusaha. Dan mari kita akhiri konflik, perselisihan di antara kita. Kita abaikan semua yang telah terjadi, apa itu fitnah dan sebagainya, kita buka lembaran baru. Di hadapan kita ada masalah, ada kesusahan yang harus kita tuntaskan bersama-sama. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami, atas segala kelemahan kami. Kami akan terus bersama berjuang sampai Tuhan telah menentukan garis akhirnya, sampai kasus COVID di Belitung tuntas dan kita akan memulai hidup yang baru. Percayalah, sekali lagi kita pasti bisa. Terima kasih, sampai jumpa.